Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh untuk kelas 12. Persisnya bab yang kedua pada semester yang genap atau semester yang kedua ini. Judulnya adalah pada masalah adil dan jujur. Ada beberapa ayat dan hadis yang akan kita bahas dalam pelajaran pada materi ini yang nanti akan diharapkan akan menambah pemahaman anak-anak serta bisa untuk mengimplementasikan nilai-nilai adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adil adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, begitu juga dengan sifat jujur. Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Kita bacakan dan nanti disimak serta lihat artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adil secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan menurut istilah agama, adil adalah meletakkan sesuatu pada posisi yang sebenarnya, yang sesuai dengan syariat agama kita. Dan ini yang disuruh untuk berlaku adil, walaupun menurut ayat ini pada posisi kepada orang yang kita benci sekalipun, maka kita harus berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kamu, kata Allah. Ini fi'il amar, berarti ini wajib hukumnya bagi kita. Huwa aqrabu littaqwa, dan keadilan itu dekat kepada takwa. Artinya ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah orang yang berlaku adil dalam kehidupannya. Adil waktu memerintah, waktu berkuasa, waktu menjalankan tugas, adil di tengah masyarakat, adil terhadap diri kita sendiri, dan ini merupakan nilai-nilai ketakwaan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha melihat, menyaksikan apapun yang kamu lakukan. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah menegaskan kembali, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adil termasuk dari perbuatan amal soleh, dan ini merupakan cerminan orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Allah sudah memberikan janjinya kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang adil, orang yang bertakwa. Apa janji Allah itu? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Kesalahannya diampuni serta diberikan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yang ke-10, Allah mengatakan, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Kebalikannya, orang yang tidak jujur, orang yang tidak adil, itu termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau menutupi ayat-ayat Allah. Dan Allah sudah menjanjikan ulaika ashabul jahim, bagi mereka adalah penghuni neraka jahim, yaitu neraka yang sudah disediakan oleh Allah.
Kita lihat bahwa seseorang yang diberikan amanah tapi tidak berlaku adil, maka itu akibatnya adalah masuk ke dalam neraka. Orang yang adil dinamakan orang bertakwa, orang beriman, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah serta pahala yang besar yaitu surga. Kebalikannya bagi orang yang tidak berlaku adil, termasuk kategori orang yang mendustakan Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itu berhati-hatilah, jadikan ini sebagai pegangan untuk berlaku adil dalam kondisi apapun dan pada posisi apapun nanti yang diberikan amanah oleh Allah, oleh masyarakat, oleh jabatan kita, atau mungkin diberikan oleh negara ini. Anak sekalian, ayat yang juga berhubungan dengan keadilan adalah pada surah An-Nahl ayat 90 sampai 92. Ini bagi anak laki-laki cukup akrab dengan ayat ini karena Allah dengan tegas berkata, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah ya'muru, menyuruh kamu, bil adli, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan berlaku baik, wa ita'izil qurbah, memberi kepada orang-orang yang dekat, wa yanha 'anil fahsya, melarang orang dari perbuatan yang keji, wal munkar, perbuatan yang munkar, wal bagh, dan melarang orang juga untuk bermusuh-musuhan, ya'izukum la'allakum tazakkarun. Demikianlah Allah memberikan pelajaran agar kamu mendapat pelajaran di dalamnya. Kita perhatikan ayat di sini menekankan perilaku adil, berbuat ihsan, orang yang mau dermawan membantu, serta mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan perbuatan yang bermusuhan. Lagi-lagi ini adalah nilai yang utama, nilai yang sangat tinggi dalam Islam, dan itu barangkali makanya ulama sering membaca ayat ini pada khutbah Jumat, terkhusus mengingatkan kita pada khutbah yang kedua setelah membaca doa, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ini yang sering dibaca oleh khatib. Ayat ini juga menekankan kita untuk selalu berlaku adil. Kita lihat pada ayat yang 92-nya, wa aufu bi'ahdillahi iza ahadtum. Ini tuntunan untuk bermasyarakat dalam bergaul. Kalau berjanji, maka penuhilah janji itu, dan janji yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam syahadat kita, wa aufu bi ahdillah, maka penuhilah janji kamu kepada Allah ketika kamu sudah berjanji, summa la tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan kemudian janganlah kamu membatalkan, melanggar sumpah-sumpahmu setelah kamu meneguhkannya, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Ini merupakan kecaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak menepati janji, orang-orang yang sudah bersumpah tapi melanggar sumpahnya, padahal di sumpahnya itu sudah mengajak nama Allah. Maka Allah mengingatkan, jangan sekali-sekali berperilaku yang seperti itu, karena Allah Maha mengetahui apapun dilakukan, dan nanti pada akhirnya akan ada konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, ankasa tatakhizuna aimanakum, kemudian dia lepaskan lagi, kamu menjadikan sumpah perjanjianmu itu sebagai alat untuk menipu. Nih, jangan sampai kalimat demi Allah, karena Allah itu dijadikan sebagai penguat ucapan janji, tapi sebenarnya di situ kita gunakan untuk menipu orang lain. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, intinya beberapa ayat ini menekankan kepada kita untuk selalu berlaku adil, untuk jujur dalam kehidupan ini, dan sebagai seorang muslim kita dituntut untuk melakukan hal ini. Kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW
yang ini cukup populer. Alaikum bisidqi, wajib atas kamu untuk selalu berlaku jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kamu ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqah. Dan tidak adalah seseorang yang berlaku jujur, mencari kejujuran, akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong. Wa iyyakum wal kaziba, jauhlah oleh kamu sifat bohong. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya sifat bohong itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakzibu yataharramal kazib hatta yaktuba 'indallahi kazzaba, dan tidak adalah seseorang yang selalu berlaku bohong di dalam hidupnya kecuali ia nanti dicatat sebagai orang yang pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan diambil pelajarannya anak-anak sekalian. Semoga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam memahami pesan-pesan Al-Quran dan hadis ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.